Puji Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kekacauan yang saat ini dialami oleh dunia ini, banyak orang yang kehilangan ketenangan, kehilangan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Ketika saya ada di tempat ini, saya bisa merasakan ya bagaimana suasana keadaan yang begitu tenang, begitu damai. Saya bisa mendengar kicauan burung di sini. Tetapi bukan itu jawaban ketika seseorang mencari ketenangan dan damai sejahtera. Tempat ini hanya bisa memberikan ketenangan, damai sejahtera yang sementara saja. Tetapi kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana seseorang itu bisa mengalami ketenangan dan damai sejahtera yang sejati. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk kita tidak khawatir, melainkan kita membawa segala keinginan kita kepada Allah melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hasilnya adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus dan memberikan ketenangan atau damai sejahtera yang sejati. Dari ayat-ayat ini kita bisa banyak belajar bagaimana seseorang itu bisa memperoleh ketenangan, damai sejahtera yang sejati. Dari ayat 6 ini kita bisa mempelajari bahwa ada kata jangan kamu khawatir. Hal ini merupakan sebuah larangan, sebuah perintah bagi kita. Untuk apa? Untuk kita tidak membiarkan kekhawatiran itu menguasai hati dan pikiran kita. Terus di situ juga dikatakan kita harus berseru, berdoa di dalam segala hal. Ini merupakan tindakan kita. Ketika kita mengalami kekhawatiran, ketika kita mengalami kehilangan damai sejahtera, bukan kita mencari tempat-tempat yang sepertinya memang itu membantu, tetapi bukan solusi, bukan jawaban. Tetapi yang memberikan jawaban itu adalah ketika kita mau datang kepada Tuhan. Kita bawa doa kita, masalah-masalah hidup kita itu kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, melalui permohonan-permohonan. Sehingga apa? Sehingga ketika kita lakukan itu, Tuhan bukan hanya sekedar mendengar setiap doa seruan kita, melainkan Dia adalah jawaban dari apapun masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dari ayat yang sama pun kita bisa melihat bahwa kita harus melakukan itu dengan ucapan syukur. Ucapan syukur ini merupakan sikap hidup bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Mengucap syukur bukan hanya ketika kita diberkati, bukan hanya kita dalam keadaan baik-baik saja, tetapi mengucap syukur dalam segala hal. Itu artinya apapun keadaan, apapun kondisi hidup kita harus tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena kita harus mengakui kedaulatan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Dari ayat yang ke-7 pun dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada hal yang menarik di sini bahwa damai sejahtera Allah artinya damai yang bersumber dari Allah, bukan dari situasi atau keadaan yang sedang kita alami, melainkan hal ini Tuhan berikan damai sejahtera itu lewat apa? Lewat hati kita, lewat pikiran kita, yang firman Tuhan katakan melampaui segala akal kita. Jadi damai sejahtera ini tidak dapat dipahami atau dihasilkan oleh logika manusia, melainkan ini adalah cara kerja Tuhan, yaitu untuk memelihara hati dan pikiran kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera Allah itu akan tetap senantiasa mengawal, melindungi, bahkan sampai melindungi pikiran kita, perasaan kita, mental kita, supaya damai sejahtera itu boleh tetap senantiasa ada dalam kehidupan setiap kita yang mau mencari Tuhan. Di situ juga dikatakan bahwa semuanya itu ada di dalam Yesus Kristus. Artinya apa?
perlindungan damai sejahtera itu kita bisa dapatkan melalui apa? Melalui hubungan yang erat dengan Yesus. Ayat ini ada bagian untuk mengajak kita supaya kita tidak khawatir, melainkan kita membawa segala perkara melalui doa dan juga melalui ucapan syukur. Puji Tuhan, biarlah pada saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang sedang menjadi kekhawatiran dalam hidup kita, tetapi kita percaya bahwa ketika kita mau serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita mau senantiasa meminta, kita mau berdoa kepada Tuhan, maka Dia adalah sumber damai sejahtera itu sendiri. Ketenangan hanya kita dapatkan ketika kita mau mencari Tuhan. Ada pujian katakan, "Kala ku cari damai, kala ku cari ketenangan." Semuanya tidak bisa kita dapatkan melalui keadaan dunia ini. Tetapi damai sejahtera, ketenangan itu hanya bisa kita dapatkan melalui Yesus yang menjadi sumber ketenangan, sumber damai sejahtera yang sejati itu. Puji Tuhan, biarlah renungan pada saat pagi hari ini boleh sama-sama memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, saat pagi hari ini kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami sadar keadaan hidup kami ini penuh dengan gejolak, penuh dengan permasalahan-permasalahan, bahkan situasi dunia pun saat ini membuat banyak orang menghadapi ketakutan, menghadapi banyak kekhawatiran. Mereka kehilangan ketenangan, mereka kehilangan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Tetapi kami bersyukur Engkau adalah sumber jawaban atas kehidupan kami. Engkau yang menjadi sumber ketenangan, sumber damai sejahtera bagi kehidupan kami. Sehingga ketika kami berjalan dengan Engkau Tuhan, apapun situasi keadaan yang kami hadapi, kami boleh tetap bersukacita karena Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kami. Terima kasih, biarlah Engkau juga lawati umat-umat-Mu yang saat ini sedang menghadapi berbagai macam masalah persoalan dalam kehidupan mereka. Biarlah kemenangan boleh menjadi bagian umat-umat Tuhan yang mau mencari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur, kami mau sambut hari yang baik penuh dengan keberkatan ini. Dengan penuh rasa ucapan syukur kami di hadapan Engkau, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh alami sukacita kemenangan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, haleluya, amin.